the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Permata Ihsan School. Ya, mereka baru selesai briefing ya. Briefing yang ketiga. Tadi briefing kedua mereka melakukan discussion and celebration of Muharram. Dan mereka antusias, mereka bikin sesuatu untuk melakukan discussion, and mereka juga menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dibentuk kelompok-kelompok ya. Jadi untuk kelompok-kelompok mereka membagi beberapa bagian, termasuk yang tadi itu masih session 1, ada 4 kelompok. Mereka siap dan mereka beradu argumen, tapi nggak ada istilah saling debat, nggak ada, karena di sini cari solusi dan cari cari tambahan ilmu, saling mengisi, saling melengkapi. Itulah Permata Ihsan School. Simak yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Benar Allah dan Rasulullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Amin 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 amin. Salawatan bersama yang akan dipimpin oleh Mr. Irfan kepada yang terasa. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Al-Badru alaina atminhu suduri lahu snik maro'aina tuya wajah sururi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika.
Sholawatullah alaika. Ruwagali anta misbahu suduri. Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. The first group should prepare the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Baiklah, berdirinya bertiga kami di depan ini hanya ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang tentang 1 Muharram. Apakah 1 Muharram itu? Para ulama, para tarikh yang masyhur mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Mengutip online. Hal ini terjadi karena pada suatu hari Umar memelihara sepokok surat dari sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tanpa membubuhi tanggal dan hari pengirimannya. Hal itu menyatakan Umar untuk menyeleksi surat maha yang terlihat Tarikh yang masyhur mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Mengutip online. Hari ini terjadi karena pada suatu hari Umar menerima sepucuk surat dari sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an tanpa membubuhi tanggal dan hari pengirimannya. Hal itu menyulitkan Umar untuk menyeleksi surat mana yang terlebih dahulu harus diurusnya, sebab ia tak menandai antara surat yang lama dan yang baru. Oleh sebab itu Umar mengubah musyawarah dengan orang yang terpandang di kala itu untuk membicarakan serta menyusun masalah tarikh Islam. Iya. Musyawarah yang diselenggarakan Umar bersama para sahabatnya tadi telah menghasilkan beberapa pilihan tahun bersejarah untuk dijadikan sebagai petakan mulai tarikh Islam tersebut, yakini tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW berkat kebangkitannya menjadi Rasul. Iya. Lanjut. Lanjut. Hikmah yang bisa diambil dari sejarah Muharram ini adalah tidak membeda-bedakan dengan orang lain, menghargai apa yang disampaikan oleh guru, tidak putus asa. Ya. Suatu saat nanti dan menjadi kebanggaan untuk semua orang dan bisa menyenangkan buat semua orang dan bisa menyenangkan buat diri sendiri. Amin. Apa yang dirubah? Apa yang mau dirubah? Perilakunya yang sekarang. Penampilan? Enggak. Masih tanya jawab dulu ya. Yang ini baru nanti rapi sendiri tinggal. Iya. Mungkin kami kasih 3 pertanyaan dari
Tiga atau dua? Satu pertanyaan setiap kelompok aja. Satu pertanyaan dari Oke, jadi ada ya time for question for each group ya, masing-masing grup satu pertanyaan, one question. Group 1, group 2, and then ini group 3. One. Group 1 ya, berarti group 2 and then group 3. Group 4 ada? Oh ya, girls ya. Oke, silakan yang bertanya. Grup. Oke, group 3 give question to group 1 ya. What the question is? Coba emang bulan haram ada berapa aja dan sebutin dong. Dan ada 4 bulan yang diharamkan dulu untuk perang kan. Oke, ada 4 bulan. Karena bulan itu istimewa. Bulan ini istimewa. Oke, ya sudah. Itu tadi bocoran dari Ustadz Irfan. Jadi jawabnya ada di sini. Coba. Mr. Cabur dulu, Sir. Iya, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ataupun grup 3, yang mana soalnya ada berapakah bulan yang haram bagi Islam. Yang pertama yaitu hari ini, yaitu Muharram, bulan Muharram, Rajab, Zulhijjah, dan Zulkaidah. Zulkaidah ya. Zulqa'dah. Nah. Iya. Okay, what is your question? Oke, the question. Pada bulan Muharram ini apa aja sih perbuatan yang dilarang pada bulan Muharram? Apa aja yang nggak boleh dilakukan pada bulan Muharram? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yang mana pertanyaannya, hal apa sajakah yang dilarang dalam bulan ini yang haram dilakukan. Yang pertama pastinya sih maksiat yang seperti dilakukan itu berpacaran mungkin, ataupun berzina. Zina bukan sekedar cuman satu, zina itu terbagi banyak, bisa zina mata, zina tangan, zina kaki. Karena zina itu bukan sekedar zina biasa yang dilakukan setiap anak-anak muda gitu. Kalau melihat hal-hal yang gak bagus, itu pun sudah dikatakan zina. Apalagi telinga yang mendengar-dengar yang gak bagus, itu pun sudah zina telinga. Begitu juga dengan yang lainnya, organ-organ tubuh kita. Setiap misalnya kaki ingin melangkah kemana gitu, kalau dibawa ke masjid bagus, kalau dibawa ke diskotik itu namanya udah zina. Kalau tangan, teman kami yang bernama Rafli, kami persilakan tempat dan waktunya untuk menampilkan. Pantun aja ya. Pantun, cuma bilang cakep. Di taman ada mawar warnanya merah. Bentuknya sangat indah untuk dilihat. Selamat datang kembali tahun baru hijrah. Semoga kita semua tetap dan senantiasa sehat. Amin. Oke, keren banget ya. Bunga merah di mana tadi? Nah, mungkin ini buat penutupan ya. Siang-siang pergi ke kota. Iya, Jangan lupa beli alpukat. indah. Demikian presentasi kita. Semoga bisa Cakep. bermanfaat. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong buat teman-temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Berdiri kami berempat di sini, kami ingin menyampaikan presentasi tentang 1 Muharram. Dan di sini ada teman saya namanya Galib, ini Rizky, dan ini Ali, dan dengan saya sendiri Lutfi. Oke. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang mempunyai keutamaan dan makna penting bagi umat Islam. Pada bulan inilah Nabi Muhammad SAW
hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak hanya itu saja, di bulan Muharram juga dapat hari istimewa, yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Tentang 1 Muharram, asal-usul tahun baru Islam dimulai ketika seorang gubernur Abu Musa Asy'ari menulis surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tahun baru Islam ini ada beberapa hal yang disunahkan untuk dilakukan, yaitu memperbanyak puasa sunnah, membuka puasa Asyura dan Tasu'a, dan yang terakhir memperbanyak sedekah. Tahun baru Muharram juga punya hikmah, yaitu semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal yang baik ke yang lebih baik lagi. Sebuah penampilan dari teman kami, Ali, yang ingin membacakan sebuah motivasi. Ali. Motivasi. Oke. Dua. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Dan ilmu pengetahuan waktu kecil bagaikan ukiran di atas batu. Iya, keren. Yang kedua, jadi lebih disiplin lagi, tidak sering terlambat sholat. Dan yang ketiga jujur. Yang keempat, disiplin. Dan yang terakhir, Oke, be on time ya, tepat waktu ya. ya. Rizky ada lagi apa? Mengatakan saya yang pertama bisa lebih lagi ke depannya dan masa depan nanti akan menjadi anak yang sukses. Oke, continue Ali, ada? Teman dekat saya yang ingin jadi bermanfaat bagi orang dan lebih cepat lagi ke musola dan sholat dan Udah? Oke, applause please. Tepuk tangan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mungkin saya tidak jago berpresentasi, tapi hari ini saya mau belajar biar lebih jago lagi berpresentasi. Mohon sekian, jika ada yang salah jika nanti saya presentasinya. Jadi hari ini saya ingin berpresentasi tentang bulan Muharram. Di kalender Masehi ini bulan Juli, kalau di kalender Islam ini bulan Muharram. Muharram ya. Kata Muharram itu artinya dilarang sebelum datangnya ajaran Islam. Bulan Muharram dikenal sebagai bulan suci dan dimuliakan oleh masyarakat jahiliyah. Pada bulan ini dilarang untuk melakukan hal-hal seperti peperangan dan bentuk persengketaan lainnya. Kemudian ketika Islam datang, kemuliaan bulan Muharram ditetapkan dan dipertahankan, sementara tradisi jahiliyah dihapuskan dan terjadinya kesepakatan agar tidak ada peperangan di bulan haram ini. Bulan Muharram memiliki banyak keutamaan sehingga bulan ini disebut bulan Allah, bisa juga disebut Syahrullah. Beribadah pada bulan haram pahalanya dilipat gandakan, dan sebaliknya bermaksiat di bulan haram dosanya pun dilipat gandakan. Jadi bersenang-senanglah di bulan haram ini karena kita bisa melakukan ibadah dan pahalanya dilipat gandakan.
pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, dan kerajaan Fir'aun. Mereka memuliakannya dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan puasa pada tanggal 10 Muharram sebagai kesyukuran atas pertolongan Allah. Masyarakat jahiliyah sebelumnya juga berpuasa. Puasa 10 Muharram tadinya hukumnya wajib, kemudian berubah menjadi sunnah setelah turun kewajiban puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram, dan sebaik-baiknya ibadah setelah ibadah wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem kalender Islam. Oleh karena itu, salah satu momentum yang sangat penting bagi umat Islam yaitu menjadikan pergantian tahun baru Islam sebagai sarana umat Islam untuk muhasabah terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan dan rencana ke dalam yang lebih baik lagi. Momentum perubahan dan perbaikan menuju kebangkitan Islam sesuai dengan jiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dari Mekah dan Manidah. Bulan Muharram merupakan bulan menuju perbaikan diri setelah penempaan pada bulan Ramadan. Di sini efektivitas tindak tanduk kita selera Ramadan selama Ramadan apakah semakin baik dari bulan-bulan sebelumnya Ramadan atau malah sebaliknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri dan berusaha menjadi terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan tersebut pahala kita dilipat gandakan dan kita menjadi lebih waspada untuk berbuat maksiat karena dosanya pun dilipat gandakan. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, gitu. Dan tekad yang akan dibuat masing-masing ya. Tekad yang dibuat tahun baru Islam, tahun baru ini, tahun ini. Mungkin menjadi lebih baik, disiplin, patuh, rajin, menjadi anak yang berguna bagi orang tua. Amin. Emang sekarang belum berguna sudah berguna. Oke, minta ditambahkan sama yang satunya, Master siapa? Faik ya. Besok masih hidup supaya bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik, terus membahagiakan orang tua. Iya, oke. Enough, cukup? Iya. Ada. Tekadnya apa Hafiz? Tekadnya ya kita berlomba-lomba untuk meraih ridha Allah gitu. Iya, berlomba-lomba untuk meraih Ridha Allah. Oke. Yeah, sources of that book. Okay, may I see show up the title, judulnya. Bukunya bisa apa saja. Ya, in front. Oh, belakang ya, kelihatan dari belakang. Jadi ada 4 sources ya, 4 sumber buku yang untuk ini bikin makalah ini ya. Oke, sampaikan cuplikan dari ininya. Jadi buatan buku ini yaitu buku yang berlapis-lapis dilipat dicampur gitu. Ya. Jadi jika semakin kuat kita tarik, semakin susah kita lepas buku ini. Oke, keren banget. Ya, tepuk tangan. Ya, applause please. Tarik. Tarik, coba tarik. Ini. Tuh. Tarik. Gak akan bisa kelepas ini. Oke, jadi ini stronger ya, lebih kuat ya kalau udah kerja sama seperti itu. Ya, cara melepasnya cuma kayak gini doang. Di ini. Dibuka satu-satu biasa aja. Iya, harus open it one by one. Dilepas satu-satu gitu ya. Oke, ya udah, we know about your meaning about that books ya. The next selanjutnya ini buku Ada juga yang sama. Itu ada yang mau maju ke depan buat contoh ini tarik. Iya, ada yang mau, ada volunteer, sukarelawan dari grup lain. Coba saya coba. Iya, oke, Master Irfan, coba
seperti apa? Oh iya keras. Difficult. Oh my God. Iya. Kenapa bisa keras? Itu karena mungkin lipatan sini mempengaruhi gitu. Iya, saling mempengaruhi ya. Apa karena isinya? Ya, Karena isi buku itu? bisa apa aja sih. Oke. Oke, thank you ya. Ya, ikatan kita kepada agama harus kuat. Iya, ikatan kita sama apa? Agama harus kuat. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zalfina Feniansyah Siregar dan rekan saya Pauni Suria dan Siti Zaratul Aulia. Di sini kita akan mempresentasikan tentang satu Muharram. Ya, the big day of Islam ya, 1 Muharram. Jadi pengertian dari satu Muharram adalah tanda peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kata Muharram sendiri memiliki arti dilarang. Maksudnya adalah sebelum ajaran Islam datang, bukan Muharram telah dikenal sebagai bulan yang dimuliakan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Oke, lanjut. Keutamaan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan bahkan sebelum datang Islam, sebab pada bulan ini terdapat larangan untuk perbuatan zalim, baik untuk diri sendiri dan orang lain, seperti peperangan. Salah satu keutamaan bulan Muharram adalah adanya anjuran untuk puasa Tasu'a dan Asyura. Peristiwa Hijriyah diartikan sebagai nilai kebaikan untuk diri sendiri, seperti berani meninggalkan sesuatu yang buruk yang merugikan diri sendiri dan beralih kepada sesuatu yang baik. Ya, jadi hikmah bulan Muharram ini semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal yang baik menjadi lebih baik. Percaya bahwa Allah selalu mendampingi kita, dan ingat bahwa kamu sudah menjadi orang baru setelah hijrah. Mungkin itu saja presentasi dari kita berempat. Di sini kita akan membacakan tekad-tekad yang akan kita rubah di tahun baru Islam ini. Dimulai dari saya. Tekad yang pertama itu menjadi orang yang tepat waktu, yang kedua menjadi orang yang rajin, yang ketiga menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain, yang keempat menjadi orang yang giat untuk mencari ilmu, dan yang kelima menjadi orang yang bisa menebarkan kebahagiaan dan kebaikan. Wow, tepuk tangan, applause please ya. Good ya. Kalau tekad dari saya, bersyukur, ikhlas, menolong, berusaha menjadi lebih baik, dan ikhlas. Iya, continue. 5 tekad saya lebih sering melaksanakan sholat sunnah rawatib, menolong orang yang kesusahan tanpa meminta balasan, membiasakan puasa sunnah Senin Kamis, menjadi orang yang lebih rajin dalam beribadah, dan menjadi orang yang sering bersyukur dan tidak mengeluh. Kalau 5 tekad dari saya yaitu: 1. Membiasakan diri agar selalu disiplin dalam suatu hal. 2. Tidak iri kepada orang lain. 3. Tidak mengeluh dan selalu berusaha meningkatkan kualitas atau kemampuan diri saya. 4. Peka terhadap sesuatu yang ada. Dan 5. Tidak marah dan selalu. Oke. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriyah. Ayo kita hafalkan supaya dapat berkah.
kita hafalkan, yuk kita ingat ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat supaya dapat berkah. Rajab 8, Syaban 9, Ramadan saatnya berpuasa, 10 Syawal saatnya lebaran, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah saatnya Idul Adha. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat supaya dapat berkah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berubah, berpindah sebagai hikmah dari tahun Hijriah adalah tentang berpindah. Kenapa dinamakan Hijriah? Kapan diambilnya satu Hijriah itu? Ini pada saat Rasulullah dulu hijrah ke Madinah ya. Itu 1 Muharram diambil. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya hijrah itu berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat lain. Tahun ada 12 bulan. Tiap-tiap bulan punya keutamaan. Bila tiap nama bulan kita hafalkan, amal ibadah pasti bisa kita persiapkan. Optimis, terkuatkan tekad hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena tidak ada tujuan lain manusia itu selain menghadapi dunia. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa mencapai tujuan kita ya. Tekad-tekad yang sudah ditulis tadi itu kita bisa capai semua. Amin. Ada masukan sharing-sharing untuk kita semua. Yang buruk kita tinggalkan, kita koreksi, kita introspeksi diri lagi, kembali lagi kepada masing-masing yang lebih tahu kita sendiri gitu, apa kurangnya kita gitu. Selain orang lain menilai, tapi sebenarnya kita lebih tahu gitu. Jadi semangat terus buat mengoreksi dan introspeksi diri. Kita tanya sana sini apa yang harus kita lakukan buat lebih baik lagi, seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa dan bilang bahwa diri kita udah berakhir gitu. Masih banyak waktu, insya Allah kalau kita terus mau belajar gitu. Jadi tingkatkan semangat kita buat lebih baik lagi. Jangan patah semangat dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan buat makhluknya yang mau berusaha dan mau terus berbuat baik. Mungkin itu aja. Oke. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin di sini Miss mau menambahkan sedikit dari Mr. Ali tadi, dari Mr. Irfan dan juga Miss Sandra ya. Bahwa benar bahwa sekarang ini kita masuk ke bulan tahun barunya kita ya, umat Islam. Ya, bahwa tadi malam juga banyak kita lihat orang merayakannya dengan cara pawai obor ya. Ya, nyanyi-nyanyi gitu. Tapi kita di sini apa kata Mr. Irfan? Merenung. Ya, kita merenung. Mikirkan kira-kira tahun lalu apa yang belum bisa kita capai, maka kita usahakan kita bisa capai di tahun ini gitu. Ya, kita lebih koreksi diri kita sendiri dan intinya tetap selalu berbuat baik ya. Bahwa bulan Muharram ini adalah bisa dibilang bulan terbaik setelah bulan Ramadan ya. Jadi harapan kita di sini kita bisa mengoreksi diri kita yang dari awal-awal yang belum bisa kita capai, kita bisa capai di tahun ini. Bahwa Allah juga ya sangat menyukai perubahan sekecil apapun asalkan kita tetap istiqomah melakukannya, walaupun itu hal yang kecil ya. Jadi harapan kita, mari kita semangat bareng-bareng di sini untuk menjadi lebih baik lagi. Kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai yang kita mampu. Itu aja ya dari Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tambahan dari saya, semoga lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga lebih baik lagi.
lagi lah. Yang sebelumnya berbuat yang tidak baik jadi baik, terus lebih rajin dalam melakukan ibadah, mungkin lebih mengingatkan satu sama lain ya, biar lebih ya berkembang. Mungkin itu saja dari Oke, nggak ada lagi? Oke, nothing more ya. Oke, viewer yang di luar The Inspirative TV channel, ya ini tadi ada topik tentang presentasi ya, presentation for group ya, dari sekolah kehidupan ya, School of Life ya, keren banget. Permata Ihsan ya. Ini dari kelas 1 kelas ya, masih ada 13 yang belum, mungkin next meeting ya. Jadi tadi yang dibahas tentang the big day of Islam, Muharram's Day ya. Ternyata masih ada bulan-bulan Muharram yang lain yang tadi disampaikan oleh para presenter ya. Selanjutnya tadi ada konklusi di sini yang sudah minta mereka menuliskan, yaitu yang baik menjadi lebih baik ya, good menjadi better ya. Selanjutnya the best ya. Good, best, better, kayak gitu ya. Jadi kalian sudah di posisi ini. Kalau zaman dulu kan dari keburukan, dari badness menjadi goodness. Karena kalau sekarang kita udah good ya, tinggal kita ini menata aja ya. Tadi ada disiplin ya, on time. Nah itu that's point ya. Jadi perlu disiplin dan tepat waktu dan remind each other ya, saling mengingatkan yang tadi disampaikan oleh Bangda Bagas ya, juga Master Irfan ya, yang keren banget tadi. Pokoknya kita harus bisa koreksi diri, apapun yang ini. Juga disampaikan Miss Sandra ya, Miss Sandra juga Miss Bai'ah ya, semuanya itu sangat berarti buat kita dan support buat kita untuk kedepannya. That's all about Muharram days, the big day of Islam, from the good menjadi goodness and prefer goodness ya, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. That's all about our discussion, our presentation. Thank you very much. All are good ya. Jadi untuk next kalau ada event-event kayak gini, kamu harus lebih baik lagi, harus good collaboration ya, satu sama lain. Satu grup itu harus benar-benar mengetahui materinya. Jangan sampai gue borongan aja sama lu kayak gitu-gitu, jangan ya. Jadi kalian ilmunya juga nggak akan nambah kalau kayak gitu. Oke, itu saja. Saya pikir masukan dari saya, karena saya sendiri juga manusia biasa ya, yang tak luput dari dosa. I do apologize. I'm really sorry about my weaknesses. Thanks. Cut. Oke, viewer, itu tadi liputan tentang diskusi kelompok dan celebrate of Muharram's Day, the big day of Islam. Thank you very much. See you next time with the same time and same channel. Wassalamualaikum and goodbye. Oke, Laskar Kehidupan mau melanjutkan MPLS. Sore ini mereka akan melakukan champion ya di lapangan bola. Cuma ini aja kan? Iya. Oke, siap tanding ya. Sehat. Oke.